Ketersediaan data dan informasi yang andal, terkini dan berkualitas menjadi salah satu indikator keberhasilan perencanaan pembangunan desa serta sebagai dasar pengambilan kebijakan tingkat desa. Dalam upaya memenuhi kebutuhan data dan informasi dimaksud, perlu dibentuk Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga atau disebut Rumah Dataku yang berfungsi sebagai pusat data kependudukan, data keluarga, dan data pembangunan di tingkat desa dengan kegiatan meliputi pengumpulan data, verifikasi data, analisis data, penyajian data, serta pemanfaatan data. Bapak, saya mau minta data bus Oke. untuk tahun sekarang. Siap. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, silakan duduk. Bu, perkenalkan nama saya Siska dan ini teman saya Mario. Kita berdua dari Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah. Kita di sini diutus oleh Pak Kades untuk berkonsultasi tentang pembentukan rumah data kependudukan. Bagaimana tata caranya? Kita di sini minta arahan sama Ibu. Begitu, Bu. Oh iya, Mangga, Teh Siska dan Amario. Jadi mengenai pembentukan rumah data kependudukan itu, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, pemerintah desa melakukan penggalangan kesepakatan bersama dengan pemuda dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, pemerintah desa mengidentifikasi SDM potensial untuk dipilih sebagai calon kader rumah dataku. Kemudian, pemerintah desa melakukan pertemuan antara kader-kader potensial, ketua RT, ketua RW, ketua dusun, dengan kepala desa. Lalu, kepala desa melakukan pemilihan ketua dan kader rumah dataku yang kemudian dikukuhkan dengan keputusan kepala desa sekaligus peresmian rumah dataku oleh kepala desa. Pak Ketua, saya serahkan rumah data kependudukan ini semoga bisa dikelola sebaik mungkin, kemudian bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Desa Margajaya. Baik Pak Kades, terima kasih atas kepercayaannya. Semoga saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Nanti pasang lagi data tambahan supaya lebih komplit. Perangkat daerah pelaksana urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana melakukan pembinaan berupa orientasi, pelatihan, dan bimbingan teknis tentang pengelolaan dan pengolahan serta analisis data kepada pengurus rumah dataku. Perangkat daerah pelaksana urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana melakukan registrasi rumah dataku melalui sistem registrasi yang telah disediakan. Pengurus rumah dataku yang telah terbentuk melaksanakan kegiatan rumah dataku. Dalam penata laksanaan rumah dataku, terdapat hal-hal yang diperlukan dalam menjalankan rumah dataku, yaitu yang pertama, sumber daya manusia, minimal 3 orang untuk mengisi struktur organisasi rumah dataku. Lalu sarana dan prasarana yang diperlukan meliputi papan nama, buku data, buku saku,
sarana penyajian data, pojok kependudukan, dan sarana pengolahan data. Anggaran pengelolaan rumah dataku dapat bersumber dari dana swadaya masyarakat, alokasi dana desa atau ADD, bantuan swasta atau perusahaan, APBD provinsi, APBD kabupaten, dan APBN. Rumah Data Kependudukan adalah kelompok kegiatan yang berawal dari di desa atau kelurahan, kemudian dilaksanakan oleh desa atau kelurahan, dan dimanfaatkan oleh desa atau kelurahan itu sendiri. Rumah Data Kependudukan adalah jawaban atas kebutuhan dari pemerintah lingkup terkecil, yakni kalau saat ini desa dan kelurahan akan kebutuhan terhadap data kependudukan. Rumah Data Kependudukan ini menjadi wadah bagi terkumpulnya seluruh data kependudukan yang memang dibutuhkan oleh desa. Terdapat 7 kelompok data yang dapat diperoleh di Rumah Data Kependudukan, yaitu yang pertama, data kuantitas penduduk, terdiri dari jumlah dan komposisi penduduk, jumlah keluarga, jumlah anak per keluarga, jumlah pasangan usia subur, jumlah kesertaan ber-KB, dan data lainnya. Kedua, data kualitas penduduk terdiri dari jumlah anak sekolah, jumlah anak putus sekolah, jumlah anak stunting, dan data lainnya. Ketiga, data mobilitas penduduk terdiri dari jumlah penduduk yang masuk, jumlah penduduk yang keluar, jumlah komuter, jumlah penduduk musiman, dan data lainnya. Keempat, data pembangunan keluarga terdiri dari jumlah tribina, BKB, BKR, BKL, jumlah UPPKS, jumlah posyandu, jumlah PAUD, dan data lainnya. Kelima, data cakupan administrasi terdiri dari jumlah keluarga yang mempunyai kartu keluarga, jumlah pasangan yang memiliki akta nikah, jumlah penduduk yang memiliki KTP, dan data lainnya. Keenam, data pelindungan sosial terdiri dari data penerima keluarga sejahtera, data penerima Kartu Indonesia Sehat atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, data penerima Kartu Indonesia Pintar atau bantuan siswa miskin, data penerima program Keluarga Harapan, data penerima beras sejahtera atau beras miskin, data kesertaan BPJS Kesehatan, data kesertaan BPJS Ketenagakerjaan, data pencari kerja, dan data lainnya. Ketujuh, data potensi desa terdiri dari jumlah sekolah, jumlah tempat ibadah, jumlah puskesmas, jumlah pasar, jumlah balai warga, jumlah pos kamling, jumlah rumah tidak layak huni, data jalan yang belum diaspal, data bencana dan korban, dan data lainnya. Keberadaan Rumah Data Kependudukan memiliki peranan penting dalam pembangunan desa karena berfungsi sebagai basis data dan informasi yang valid dan terbarukan sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran, dan program pembangunan di masing-masing desa. Pola kegiatan Rumah Data Kependudukan yang berbasis pada partisipasi masyarakat melalui skema dari, oleh, dan untuk masyarakat akan meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya data dan informasi kependudukan bagi program pembangunan masyarakat. Keberhasilan perencanaan berawal dari data yang akurat, valid, dan aktual. Untuk itu kami mengajak, mari kita bentuk Rumah Data Kependudukan di setiap desa guna mewujudkan data yang berkualitas dan bermanfaat bagi stakeholder, baik itu pemerintah, masyarakat sipil, ataupun swasta.